Ini namanya pemula abadi, guys. Forever newbie. Forever newbie. Ada tengahnya. Ada. Nggak kelihatan, bro. Gue bro kalau kuat itu Belum disam. oke. Udah nyantai juga nggak apa-apa. Let's go. Oke. Gagal nangkep. Dronya lucu kayak anak anjing itu bisa lompat-lompat. Iya, ini tuh gua kasih nama Blangsak. Harus belaksakan ya. Jadi mau jatuh kayak apapun karena dia udah ada busa dan frame-nya modelnya apa namanya? Ducknya modelnya banyak armnya gini jadi lebih kuat. Kenapa nggak dibikin digital, Mas? Kecil banget, Mai. Ini buat naruh di air unitnya mau ditaruh mana? Ada yang Iya, 360 tuh. Apa tuh? Ini pegang kamera 360. Belum pernah coba sih. Pegang kamera sorry yang Insta360 Go. Oh iya. Oh. Dikantongin. Lupa. Kenapa nggak gue pasang tadi? Tapi lu jupaletan kayak gitu pasang bro biasanya. Pasang. Gila. Sultan. Bukan, reckless aja emang. Gokil. Ini sebenarnya lensanya udah pernah baret terus gue poles. Makanya ini bagian hitamnya jadi Bisa mengkilat. dipoles. Bisa. Kayaknya gua kalau ada apa-apa panggilnya lu aja deh bro. Kenapa lama nggak dimasukin jadi seret ya? itu aing masih behave. Nggak usah pakai pelumas ya, Mai? Ada Vijal? Oh ah. Ini tuh bentuknya doang Cinewoop, cuman rate race beneran. Lu harus coba. Mai gimana Mai? Tadi gua landing dulu, takut gak lu? Enggak lah. Oh enggak. Kalau tiba-tiba ngasihnya Taichan, iya gue masih agak-agak jiper kalau Taichan. Nangkep Taichan ya. Kalau nangkep Nazgul gimana? Oh makasih Mas. Oh ini kerjanya dia nih. Nangkep kalau terbang tuh lempar terus tangkep. Gua latihan gitu, soalnya gua baru beli quad yang invisible bro. Hah? Jadinya invisible drone, drone-nya hilang karena pakai 360 kan, Insta360. Oh iya. Cinebird ya? Cinebird, iya stand FPV tuh. Iya. Gua take off-nya dan landing-nya harus ditangkap, soalnya kan kalau landing di sini close stretch dia kan. Iya. Jadinya gua latihan hand catch gara-gara itu. Oh, gue tuh mau bahas sejarah-sejarahnya luka-luka di Mas Alit, termasuk Wow. luka di hati. Oh salah, bukan luka di hati. Allah. Hati gua penuh keloid. Pertama yang buat gue, karena gue basically juga gue tuh pecinta tato ya. Jadi ini di luar FPV, kita mau ngulik-ngulik mengenai Mas Alit. Pengen tahu sejak kapan sih Mas Alit punya tato? Kuliah kayaknya. Kuliah, which means 15 tahun lalu, 20 tahun lalu. Wajir tua banget ya. Ya kayak sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Oh, Atau berarti 11, 12 mungkin tahun. kelihatannya kayak Mas Alit sama gue beda generasi, satu dekade. Oh iya. Cuman kalau piercing, plak itu udah dari zaman sekolah. Kebetulan waktu itu gue sering ngewakilin sekolah untuk lomba debat bahasa Inggris gitu dan kadang juara dua. Jadi kayak punya privilege. Gokil. Oh. Sekolah gue fair. Oke, jadi kalau berprestasi boleh bergaya lah ya. Betul. Gitu. Jadi Oke. kalau bego jangan banyak gaya. Gitu. Oh gitu. Bener. Maksudnya Mas Alit. Terus kan kita tahu nih Mas Alit itu kan penulis. Awal mula Mas Alit jadi penulis tuh kapan dan kenapa? Oke, 2006 gue mulai jadi blogger karena waktu itu gue berpikir kuliah itu adalah hal yang nggak pernah terbayangkan buat gue dengan keluarga gue yang nggak gitu mampu lah disebutnya waktu itu ya. Makanya gue dulu sekolah tuh SMA tuh bukan SMA tapi STM. Karena mikirnya lulus STM gue bisa langsung kerja. Kebetulan gue STM elektro, makanya suka nyelder. Lulus STM gue mikir kayak di kampung gue dulu tuh pokoknya teman-teman yang lulus STM langsung kerja jadi perantau, jadi TKI. Tidak mendiskreditkan itu, cuman kayak gue punya visi yang berbeda lah. Nggak pengen di kota orang kerja di entah di pabrik atau jadi TKI kerja di pabrik juga. Gue pengen I want to live my own life with my way. Lulus sekolah itu 2005, ketahuan. Nonton kan beda Tapi- 10 tahun, aing 2015. Betul. Tapi break dulu setahun sambil nabung, ngumpulin duit untuk
kuliah. 2006 mulai kuliah di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Gak nyambung dari STM Elektro. Kenapa bahasa Inggris? Karena memang udah suka dari, sebenarnya itu simpel, dari kecil gue suka baca. Apapun gue baca, kalau kehabisan bahan baca yang gue baca kamus, akhirnya vocabulary gue banyak gitu. Oh, di kamus, bukan yang lain ya Mas? Enggak, ya stencil. Aduh, Oke, lanjut. Kuliah itu sebuah hal atau sebuah impian yang selama ini gue pengenin tercapai. Gue pengen dokumentasiin itu dalam tulisan. Akhirnya gue bikin blog. Nah, tahun 2009 blog itu ditawarin ke penerbit. Dari 2008 sampai 2007 aku udah tawarin ke penerbit, gak ada yang mau nerima. Di reject terus, akhirnya aku print sendiri, aku sebarin di kampus. Baca aja gratis, yang penting kasih feedback. Oke. Sampai akhirnya 2009 ada penerbit yang mau nerbitin, terus bukunya nggak laku. Nunggu 6 bulan dapat royalti 1,5 juta waktu itu. Cuman ya mungkin kalau orang berpikir bahwa oh jadi penulis pendapatannya kecil banget gitu, gue mungkin akan kapok. Cuman waktu itu pola pikir gue berubah. Deh ya orang mau bayar untuk baca tulisan gue gitu. Tetap gue seneng akhirnya. Malah positif ya? Betul, sambil gue baca di Goodreads. Goodreads itu adalah sebuah website yang isinya review orang yang habis baca buku, dan itu yang review buku pertama gue banyak banget dan memang jelek. Gue sendiri akun juga jelek gitu. Tentang apa sih buku pertamanya? Itu kehidupan selama kuliah. Oh. Garing banget lah, bla bla bla. Akhirnya dari feedback itu bikin gua berpikir mana aja yang perlu diperbaiki dari gaya tulisan. Akhirnya oke, gua harus membalas semua komen negatif ini dengan karya yang lebih baik. Gua nulis lagi, gua riset semua pengetahuan gua baca lebih banyak buku karena gak ada penulis yang bagus sebelum dia jadi pembaca yang baik. Akhirnya gue nulis lagi tahun 2012, itu buku script sheet, kisah tentang mahasiswa abadi, karena memang gue kuliah lama, 7 tahun. Oke. Alhamdulillah waktu itu jadi top 10 bestseller Indonesia. Dengan review yang alhamdulillah baik banget. Karena waktu itu akhirnya gue berani nulis pakai gaya sendiri. Gue akuin buku pertama gue sangat ke Raditya Dika. Sedangkan tahun 2010 gue udah mulai kenal Radit secara personal, gue belajar nulis dan ditunjukin nulis jadi diri sendiri seperti apa. Script top 10 bestseller, terus 2014 gue nulis lagi relationship top 10 bestseller lagi, sampai akhirnya diangkat jadi film. Gue ditantang untuk nulis sendiri. Sebenarnya dari script sheet itu udah ditantang sama Pak Sunil di Soraya untuk tulis skenario lu sendiri dong, Lid. Waktu itu gue tolak karena gue ngerasa gue belum mampu, gue nggak bisa. Dan itu adalah penyesalan yang gue sesali sampai sekarang. Tapi tahun 2014 Pak Parwes dari Star Vision nawarin untuk tulis sendiri skenarionya. Oke, kali ini gue nggak bisa nolak, gue harus belajar nulis skenario. Akhirnya kejadian, sampai akhirnya kebablasan gue nulis skenario film, nulis skenario web series, nulis skenario iklan. Dan akhirnya here we are. Apa yang gue miliki sekarang, apapun itu sebenarnya bukan karena gue YouTuber atau apapun, tapi gue adalah penulis. Oke. Terus ngomong-ngomong dari nama, kan namanya Shitlicious tuh dari mana, artinya apa? Inspirasi dari nama Shitlicious apa? Kalau diomongin Shitlicious itu sebenarnya judul buku pertama gua. Kenapa namanya itu sebenarnya maknanya adalah shit itu sebenarnya hal yang buruk kan, atau yang kita ucapin kalau kita dapat masalah. Kadang-kadang enak juga ngomongnya pernah shit juga. dimasalahin nggak sih bro? Kayak sekarang tuh kan lagi rame kemarin anjay gitu kan. Nah ini shit ini dimasalahin nggak sih sama orang? Ya itu mah yang bermasalahkan anjay mah orang caper. Serius. Karena buat gua setuju sama George Carlin yang bilang bahwa kata itu adalah hal yang netral. Yang punya makna adalah intention behind it. Ya. Kita ngomong apapun ya, kalau anjing sini dong, itu bukan berarti ngatain dia anjing in a bad way, tapi ya kita akrab. Kalau di breakdown artinya adalah shitlicious itu balik hal yang buruk selalu ada hal yang bisa dinikmatin. Gua di usia 16 itu udah separuh badan hancur gara-gara berkendara secara tidak bertanggung jawab lah, itu halusnya. Iya, motor. Gua ketemu mobil yang lampunya nyala kiri doang dan gua ngebut, gua ambil tengah. Jadi adu kambing. Bisa dibilang cacat permanen di tubuh, kaki, pundak, terus muka ini dulu juga ada pen, tapi itu memberi gua hal baru dalam hidup, cara memandang hidup. Kalau gua dulu tuh orang yang bandel banget, akhirnya dari kecelakaan gua jadi orang yang lebih baik ngelihat hidup, kayak sadar bahwa Tuhan sudah menegur dengan caranya, waktunya gua jadi orang yang lebih baik gitu. Dan itu semua gua tulis di buku script sheet. Mungkin itu yang bikin bestseller sebenarnya.
cerita gue dari nol sampai akhirnya bisa berubah. Nol bandel berubah. Makanya tadi gue bilang gue punya piercing dari SMA, not because I wanted, but I want my mom to see me. Karena waktu itu gue nggak akrab sama sekali sama nyokap bokap. Mereka pisah dari gue kecil, nyokap pergi, bokap pergi. Oh, sendiri dari Gue kecil? dititip-titipin ke saudara, ke yang gitu. Dulu tuh tiap dapat prestasi pulang ke rumah bawa piala. Ya aku tadi menang juara debat. Oh ya. Ya gue nggak nyalain apapun. Mereka juga nggak tahu, nggak ngerti gitu. Kayak gue ngerasa bahwa oh effort gue jadi anak baik gak ada yang apresiasi. Gue harus jadi bad boy ya weh. Udah akhirnya bandel. Jadi tato itu sebenarnya salah satu bentuk ekspresi diri. Kalau ini sudah ke gue dewasa ya. Ekspresi diri aja. Kalau piercing, bandel, dulu gue sampai bandel dalam artian hal-hal haram itu gue lakuin purely karena gue ngerasa dengan melakukan hal-hal itu gue kayak bisa ngerasain kebahagiaan. Intinya karena dulu gue dari kecil tuh suka ngiri sama teman-teman yang punya keluarga. Gue mau main ke tempat teman, misal namanya Supri main yuk gitu. Supri dipanggil ibunya, bentar disisirin dulu. Lihat dia disisirin gue pulang. Gak mood main. Gue mikir kayak nyokap gue peduli gak sih? Akhirnya pas kecelakaan gede itu tahun umur 16, semua hal yang gue harap dari seorang nyokap ada gitu. Gue di rumah sakit sekian minggu ditemenin terus, jalan ditata, makan disuapin, kayak semua dibales. Kayak Tuhan ngasih jawaban, ini loh nyokap lu tuh sayang. Selama ini dia pergi tuh nyari duit, bukan karena gak peduli sama lu gitu. Oh gitu. Turns out akhirnya dari situ hubungan gue sama nyokap membaik. Sampai akhirnya hal pertama yang gue lakuin waktu gue bisa bikin film pertama gue, duitnya adalah untuk bangunin rumah untuk nyokap. Film apa yang Relationship. Kalau relationship berarti itu kan yang tadi skripsi kan memang berdasarkan kisah Mas Arif. Relationship itu berdasarkan memang pengalaman Mas Arif sendiri. Semua buku gue pengalaman pribadi karena gue begini. Karena gue grow up without dad, gue grow up sama kakek yang tidak banyak ngomong. Gue ada semacam isu kayak gimana sih orang dulu hidup, gaya hidupnya gimana, cara memandang hidup bagaimana. Nah gue kayak pengen bikin legacy untuk keturunan-keturunan gue kelak bahwa ini loh masa muda kakek, bapak, kakek buyut. Karena gue percaya mulut bisa berhenti ngomong, badan bisa berhenti bergerak, tapi tulisan gak bisa berhenti bicara. Makanya gue abadiin dalam tulisan, mau itu laku atau enggak ya udah, orang pasar gue yang sebenarnya gue tuju adalah keturunan gue, bukan orang yang beli gitu. Gue penasaran sama tatonya Mas Alif, kenapa imut-imut banget, ada Mario Bros gitu kan. Nah itu ceritanya apa sih? Tato gue mostly memang karakter-karakter game Nintendo. Karena gue memang pecinta Nintendo banget. Bahkan sampai sekarang gue ngoleksi hampir semua konsol Nintendo, 64, SNES, NES, sampai yang terakhir Switch gue punya. Karena waktu kecil gue dulu pengen banget punya game Nintendo. Tetangga ada yang punya waktu itu. Gue datang ke rumahnya waktu dia main yang Duck Hunt ditembak-tembak, inget banget. Gue datang, kata dia, bau, mandi dulu, pulang. Gue pulang mandi, begitu udah mandi, udah rapi sisiran, datang lagi. Kamu boleh nonton tapi dari jendela aja. Rese banget. Ya biasa, anak-anak kecil, ya gue nggak nyalain karena memang ya anak kecil pasti akan punya teritori sendiri atau ya itu bukan sifat, itu fase. Gue percaya manusia hidup itu nggak ada yang sifat egois, sombong atau apapun, itu fase. Suatu saat mungkin akan berubah. Dan akhirnya begitu gede gue balas dendam. Semua game yang waktu kecil gak bisa gue mainin, gue beli, gue mainin. Dan gara-gara itu kayak I'm embracing my childhood. Waktu gue punya duit, gue bisa beli konsol, gue mainin game itu tuh kayak anjir nikmat ya waktu kecil gue. Dan walaupun telat, tapi gue seneng gitu. Kadang waktu kita dewasa tuh kangen masa kecil. Saat gue dewasa, gue baru bisa ngerasain masa kecil itu gak terlambat. Seneng. Jadi itulah makna tatonya itu ya? Iya, jadi ini karakter yang nemenin gue, yang gue impiin dari kecil. Oh, Mario Bros. Kayak kapan ya aku bisa mainin kamu gitu. Dalam banget Dalam artinya. Ya, sedih banget. Terus ada tato di sini, Pac-Man. Wih, ada pack. Reality, maksudnya adalah sepahit apapun kenyataan harus ditelan. Maju terus kayak Pac-Man, nggak pernah mundur. Gue setiap kali dengar orang-orangnya dengan berbagai macam cerita di balik tatonya itu gue selalu kayak oh ceritanya gitu. Lu kalian orang, kalau gue serasa ngeliat oh ini bad boy banget, ternyata tuh dalamnya tuh mikirnya dalam banget gitu dari hatinya, habis itu punya sesuatu yang bermakna tuh dari tato aja
Gila, dari masa kecil gitu dia punya cerita gitu ya kan. Iya. Ya itu semua kan bagaimana kita mendewasakan diri gitu loh. Kita ngelihat masa lalu itu seperti apa. Apakah itu sebuah penindasan atau sebuah motivasi gitu. Apakah kita ingin balas dendam secara positif atau negatif? Kalau gue misalnya, bagaimana gue balas dendam ke orang yang nggak mau minjemin gue game adalah gue beliin anaknya sekarang game. Wow. Waktu ketemu, kamu udah punya anak, oh iya, lucu ya. Mau dikasih game sama om nggak? Nintendo gue kasih. Sebenarnya sesimpel bukan untuk balas dendam ke bokapnya enggak, tapi balas dendam ke masa lalu gue. Jangan sampai nih anak ngerasain apa yang gue rasain. Aku nggak mau ada alit-alit berikutnya di masa kecil. Wow. Siapa yang naruh Bombay sih di sini, ya ampun. Terharu. Cuman maksudnya gue tuh setiap kali ngomong sama orang yang punya tato, mereka tuh pada dasarnya mereka selalu punya cerita di balik tatonya gitu kan. Ya self reminder aja sebenarnya, kalau mau songong ingat dulu lu miskin, ini aja lu nggak bisa beli gitu. Karena iya gitu. Kalau mau nyerah lihat ke cermin tuh, katanya maju terus, jangan pernah mundur. Itu gue ngerti karena beberapa tato gue juga sebenarnya basicnya buat ngingetin gue buat nggak nyerah. Ya apapun yang gue lakuin dalam artian karya gue, nulis atau apapun, sebenarnya tujuannya tuh simple, bukan untuk menggurui tapi mengajak dalam artian lu mau ngikut syukur enggak apa-apa dalam memandang hidup. Kenapa konten gue tuh motor dan keliling Indonesia, ya untuk nunjukin suatu saat ke generasi berikutnya mungkin mereka udah terlalu keracunan dengan gadget sehingga mereka nggak pergi keluar rumah untuk melihat ini loh Indonesia indah. Ini loh kalau kamu mau dan berani keluar rumah, kamu bisa ngelihat hal-hal seperti ini secara gratis tanpa perlu beli. Iya. Because I do believe every good thing in life and every best thing in life is free. Katakan itu, the best things in life are free. Yeah. The second best things in life are very expensive. Ya. Jadi the best things ya kan? Nafas, pemandangan indah, Yeah. oksigen, kesehatan. It's free. Yang terakhir mungkin ya kalau dari gue pengen tahu cerita yang terjadi apa sih yang nyebabin mata Mas Alit di sini harus dioperasi berkali-kali. Ya itu tadi, yang kecelakaan di usia 16 itu tadi. Oh iya, sampai sekarang? Dari sejak kecil itu gara-gara. Gue udah pakai Hansaplast ini dari tahun 2003. Dulu gue bandel banget, sebandel itu, sedongak itu ngelihat orang. Gue suka sama cewek gitu misalnya waktu itu ya. Karena gue nggak ada bokap untuk nanya, kalau suka sama cewek harus ngapain sih pak? Jadi I learn it the hard way. Gue suka sama cewek, ceweknya dijemput cowok gitu, cowoknya aku pukulin. Oh my god. Oh Jimar. Gue kira untuk impress girl ya gue harus strong. Relationship itu sebenarnya ceritain kegagalan hubungan gue, bukan cuma asmara tapi hubungan keluarga, pertemanan, persaudaraan, ada semua. Bahwa tiap kegagalan hubungan itu sebenarnya mengarahkan kita ke pendewasaan sih. Kalau kita bubar musuhan sama temen itu kita akan jadi lebih matang atau lebih egois, pilihan sendiri. Ini dulu karena kelopak hilang, jadi dari yang awalnya dongak lihat orang jadinya nunduk karena malu. Dulu gue pernah ngalamin hidup tanpa kelopak mata sama sekali bawah. Jadi kayak bola mata kelihatan kayak two face-nya Batman. Nyokap ngoperasiin dengan cara gadein sertifikat tanah. Nyokap kebetulan tuh penjual jamu gendong keliling dulu. 3 tahun dia harus nyicil utang itu, operasiin, sehingga gue udah punya kelopak mata ini cangkok sebenarnya, tapi kelenjar air mata gue masih ngadep keluar. Jadi kalau nggak gue Hansaplast, dia akan netes terus. Jadi kayak orang nangis terus. Makanya gue plasterin. Harusnya operasi sekali lagi, cuman gue pikir kalau memang hal ini yang dimau Tuhan untuk saat ini dan gue nggak ngerasa terganggu karena udah jadi habit, udah biarin dulu aja. As a reminder tiap hari kalau gue masang Hansaplast dan ngaca, gue dulu pernah sebrengsek itu, nggak mau lagi deh. Gitu. Sebenarnya kan lu kan bisa kan dengan kondisi finansial saat ini untuk memperbaiki itu, cuma lu memilih untuk tidak aja Tidak dulu karena ketidaksempurnaan itu mendorong kita untuk jadi orang yang lebih baik. Karena kita nyadar kita nggak sempurna, misalnya jadi orang baik lah gitu. Mantap, terima kasih banget udah sharing banyak banget hari ini, dari hobi, dari bisnis sampai personal life, ya kan, dari kecil semuanya. Gimana, gue sih amazed banget sih. Sebenarnya kalau urusan sejarah gue masa kecil ada di YouTube gue di halaman pertama banget, Draw My Life, kisah anak petani mengejar mimpi, ada. Check it out guys, nanti gue taruh linknya di bawah. Ya, Draw My Life. gue taruh di situ bukan untuk menggurui, kembali lagi untuk jangan sampai ada alit-alit kecil yang lainnya. Jadi saat mereka nonton, misal mereka berpikir orang tua nggak peduli atau apapun, tolong ditonton lagi, mungkin kalian hanya salah paham. Kadang kita comparing sama orang lain. Selama kita percaya Tuhan itu selalu punya keputusan terbaik, ya kita akan selalu diberi orang tua terbaik ya. Amin. Oke guys, terima kasih banget udah nonton kontennya hari ini. Ya terima kasih Maya hari ini udah bareng-bareng kita, dan terima kasih banget ke
Bro Alit. Ya. Jangan lupa guys untuk subscribe dan lihat YouTube-nya Mas Alit juga. Isinya otomotif, kalau nggak doyan mending nggak usah, nggak apa-apa beneran. Tapi gue juga makasih banget untuk Raya, untuk Mark dan segenap tim Iheli karena menyambut gue dengan positif di saat gue kembali ke hobi ini. Tanpa kalian mungkin gue nggak sesemangat ini. Karena dulu gue main kayak orang bego, kadang main sendiri, lama-lama bosen. Yang gue percaya dalam hobi apapun lu harus punya community. Yes. Karena temen itu bisa mendukung kita, bisa bantu kita. Kalau sendirian bosan sendiri. Betul, betul. Terutama ini si FPV ini perlu banget community. Ya, untuk nanya-nanya karena banyak banget pertanyaan, beneran. Kayak kemarin ada yang request nih, Bang Alit bikin tutorial rakit drone beneran. Gue bikinin sih, cuman ini satu jenis doang, jenis lain beda lagi. Iya, betul. Ganti FC, solerannya beda udah. Ganti receiver beda tipenya, S-Bass bisa. Sekarang udah macam-macam. Oke guys, terima kasih banget udah nonton kita hari ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. See you guys next time. Bye-bye.